Selamat malam mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Langsung kami sajikan dari Stadion Lebak Bulus di Jakarta Selatan, di mana malam hari ini Anda semua dapat menikmati kembali partai lanjutan Jarum Indonesia Super League antara tuan rumah Persija Jakarta yang akan ditantang oleh PSPS Pekanbaru. Persija Jakarta dan Stadion Lebak Bulus yang sudah begitu dipenuhi oleh fans dari Jakmania dan lebih menggunakan gelora Bung Karno Senayan Jakarta sebelum akhirnya harus terpaksa menjadi tim musafir. Fair play kepada dua kapten kesebelasan, dan ini merupakan skuad dari Persija Jakarta asuhan Maman Suryaman. Iya, tidak banyak perubahan dari line up terbaik mereka dengan hanya menggantikan Richard Caceres dengan Mustafik, Fahrudin Mustafik, dan kembali menduetkan Aliuddin dan Momo Pamungkas. Dan ini merupakan skuad dari PSPS asuhan Abdul Rahman Gurning. Kali kedua kita lihat bagaimana skuad PS Pekanbaru tampil tanpa Banaken Bosoken yang masih belum kembali bergabung bersama tim, dan kita melihat ada Agus Sima dan Baihaki Kaisan, pemain asing asal Singapura. Dan baru saja ditiup peluit tanda kick off babak pertama Persija Jakarta melawan PSPS Pekanbaru langsung dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Di Jarum Indonesia Super League, Herman Abanda tentunya sudah bersiap dan langsung diarahkan ke gawang hanya sedikit saja di atas mistar dari Dede Sulaiman. ya, satu ciri khas dari seorang Ismet Sofyan, di mana set piece-nya kita lihat menaik tipis di atas. Di posisi yang cukup baik dan salah satu pemain yang cukup tinggi di barisan penyerangan pada saat free kick tadi. Ade Chandra Kirana dengan percobaan pertama dari kubu PSPS Pekanbaru. Begitu akurat kepada Aliuddin, berusaha melewati Agus Sima dan crossing dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas masih dapat diselamatkan oleh lini belakang. Umpan jauh, tidak menjangkau Musafri, dan akhirnya kesalahan dibuat oleh Edi Sibung. Kerjasama Aliuddin melebar sedikit saja kembali dari gawang Dede Sulaiman. Sebuah kesalahan fatal dilakukan Edi Sibung yang berusaha membuang bola namun tidak berhasil, sehingga Musafri bisa merebut kembali dan memberikan umpan silang di depan mulut gawang terhadap Aliuddin, namun tidak berhasil menemui sasaran. Ya, ini dia pakem klasik dalam sepak bola, ketika bagaimana sebuah kesalahan yang kecil itu bisa menggiring tadi. Dan kembali Persija, Ismet Sofyan dengan crossing berbahaya. Kembali belum berhasil untuk bisa menciptakan gol, dan akhirnya diselesaikan melalui tembakan keras yang masih berada di sisi gawang. Kembali hujatan atau hujan serangan yang dilakukan oleh kubu Persija belum menemukan hasil. Bahkan kalau kita lihat penyelesaian terakhir Lama mereka bisa menyodorkan 2-3 kali ancaman, dan ini dia kembali Ramdhani dengan sebuah crossing sangat cermat. Bambang Pamungkasan, gol! Masih kita tunggu apakah tampaknya wasit tadi menunjuk kepada hakim garis, dan tampaknya perayaan dari Bambang Pamungkasan juga rekan-rekannya berhasil. Akhirnya Persija membongkar gawang PSPS Pekanbaru 1-0. sebuah gol yang saya pikir klimaks dari serangan-serangan beruntun dan membahayakan dari anak Jakarta. Kita lihat tadi bagaimana seorang Bambang Pamungkas sangat tenang, sangat dingin, dan juga sangat arogan ketika dia memplacing bola, memaksimalkan sebuah bola tarik dari Ramdhani Lestalu. Ini dia, tenang sekali dan memanfaatkan bola ke tiang jauh dari Dede Sulaiman. Sebuah gol yang sangat-sangat dingin, dan gol ke-6 untuk seorang BP, mensejajarkan dirinya dengan 4 top scorer yang juga berada dengan koleksi 6 gol, termasuk ada Herman Zumafo dalam skuad PSPS Pekanbaru. Iya, kehilangan Banaken Bosok sarang atau lumbung bagi tim-tim lawan untuk bisa menciptakan peluang bahkan gol-gol. Tembakan langsung yang bertenaga dari Zumafo masih melebar. Kita lihat dengan penampilan rambut model baru dari Zumafo. Pemain ini memang Baru oleh sang pelatih, ataukah
belum bisa menyaingi posisi Bambang Pamungkas. Dan sebuah umpan yang sangat menarik yang dilepaskan oleh Herman Zumafo tadi masih belum bisa dieksekusi oleh Daniel Junaidi menjadi sebuah gol. Ya, skema yang bagus. Kita melihat bagaimana penuh percaya diri Zumafo menyodorkan ini. Ya, sebuah pernyataan profesionalisme seorang pelatih dan mantan pemain mungkin. Oh, Dan sebuah percobaan dari Isna ini walaupun sudah bebas di dalam kotak penalti tadi. Iya, kembali kita lihat bahwasanya dengan konsentrasi untuk mematikan Herman Zumafo, Herman Abanda sudah mematok diri untuk hanya mengejar. Ismet dikenal begitu berbahaya. Crossing dalam kotak penalti dan tandukan dari Bambang Pamungkas hampir saja mengadakan keunggulan dan mengadakan perolehan golnya pada malam hari ini. ya bagus dan cukup baik. Kita lihat bagaimana Ismet yang dikenal memang satu supplier terbaik untuk seorang BP. Bukan bola dari sebuah set piece. Tidak begitu bagus memang. Yaitu Herman Zumafo. Kembali Zumafo kita saksikan cukup dominan dan sebuah crossing dilepaskan menjangkau Ade Chandra Kirana dan bebas Edi Sibung dan penyelamatan yang luar biasa dari Muhammad Yasir. Kita melihat bagaimana secara posisi, secara kesempatan, secara ruang tembak Edi Sibung sangat bagus. Satu kontrol lewat dada. Penjaga gawang dan wasit Setiono baru saja telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Di mana gol Bambang Pamungkas, golnya yang ke-6 musim ini dan golnya yang ke-121 sepanjang karirnya, telah menjadikan Persija Jakarta unggul 1-0 atas PSPS Pekanbaru. Dimiliki oleh Persija Jakarta di babak pertama dihasilkan oleh gol Bambang Pamungkas pada menit ke-9. Dan ini merupakan golnya yang kedua ke gawang PSPS Pekanbaru sepanjang karirnya setelah sebelumnya juga menjebol gawang PSPS pada tahun 2002. Dan baru saja kita saksikan kick off babak kedua Persija Jakarta 1, PSPS Pekanbaru 0. Klub Persija. Kita saksikan antusiasme. Ya, luar biasa. Aliudin pendek kepada Musafri di dalam kotak penalti. Dan kita tidak mendengar apakah yang terjadi, apakah sebuah pelanggaran penalti. Masih kita tunggu dari wasit Setiono dan mendapatkan protes dari pemain-pemain PSPS Pekanbaru tentunya. Apakah diputuskan sebagai sebuah diving ataukah penalti bagi Persija ataukah bagi PSPS Pekanbaru? Ya, kita melihat memang tadi wasit Setiono bergerak berjalan menuju titik putih. Dan dalam tayang lamar kita lihat bagaimana situasi yang menguntungkan ketika Musafri melakukan sebuah diambil oleh wasit Setiono terhadap pelanggaran yang diperoleh terhadap Musafri tadi, dan Bambang Pamungkas bersiap untuk menempatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sementara musim ini. Apabila eksekusi berjalan dengan sempurna dengan ancang-ancang Bambang Pamungkas dan gol! Gol ke-7 akhirnya lahir dari kaki Bambang Pamungkas musim ini. Persija 2, PSPS 0. Walaupun sedikit tergelincir, namun ketenangan Bambang Pamungkas melesakkan sepakan penalti mengecoh penjaga gawang PSPS Pekanbaru Dede Sulaiman. ya kita lihat memang sedikit tergelincir BP, meski itu pun juga sudah cukup untuk menipu gerakan Cyril Shana. Herman Zumafo cukup baik. Cyril Shana dengan ruang tembak walaupun tidak berhasil mengecoh Muhammad Yasir. Ya, kita memang memberikan acungan jempol untuk pergerakan individual dari Cyril Shana. Cukup bagus tadi, dan ini dia one two touch-nya dengan Herman Zumafo dan bam! Kita melihat dengan ruang tembak yang cukup ideal. Kita lihat jarak untuk set piece yang didapatkan anak-anak PSPS Pekanbaru ini. Zumafo bersiap, akankah ia eksekusi, dan tendangan melengkung dari Zumafo akhirnya ditinju keluar oleh Yasir. Sebuah skema tendangan free kick yang cukup baik, di mana
Kembali kita saksikan suasana dari Stadion Lebak Bulus yang memang dan emosionalnya. dan sebuah clearance fatal dari seorang Muhammad Yasir. Isna ini kembali dengan peluang yang tidak tereksekusi. Iya, sebuah kesalahan kesekian kalinya dilakukan oleh penjaga gawang M. Yasir yang seharusnya dengan tenang bisa melakukan tendangan untuk membuang bola tersebut jauh, justru membuat bola tersebut jatuh di depan pemain dari PSPS Pekanbaru. Dan walaupun tidak terjadi gol, saya pikir ini menjadikan sebuah PR bagi pertahanan dan khususnya penjaga gawang M. Yasir di kubu Persija. Haris Salisbury, umpan terobosan yang cukup baik kepada Aliuddin dengan kecepatan. Berikan pada Musafri. Musafri dan masih belum dengan gol perdananya di musim ini. Kita melihat sebetulnya 100% harusnya menjadi gol. Tetapi mungkin Dewi keberuntungan belum ada di Musafri. Kita melihat sangat terbuka. Tetapi bola yang dilepaskan Musafri tipis di tiang dekat gawang Dede Sulaiman. Sisa waktu pertandingan ini PSPS dengan umpan yang sangat cermat. April Hadi dan sebuah antisipasi dari Yasir yang begitu baik. Ya, kita melihat suka atau tidak, lepas dari beberapa blunder yang dilakukan oleh M. Yasir, kita melihat April Hadi sangat bebas dan Yasir memberikan sebuah jawaban lain bahwa dia juga layak dianggap sebagai sebuah pahlawan. Betiono baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai pada malam hari ini dari Stadion Lebak Bulus, di mana tuan rumah Persija Jakarta akhirnya berhasil menundukkan tamunya yaitu PSPS Pekanbaru melalui 2 gol yang dicetak oleh Bambang Pamungkas.